Pesan bagi para hakim dari Abu Nawas. Mari kita mulai kisah penggeli hati. Bapak Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua ini sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah Sultan untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagai adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyolati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sebatang pohon pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Dia itu menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukaria. Jadi semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu kan. Mereka menganggap Abu Nawas sudah gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Kata wazir utusan Sultan itu begini, "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana." Lalu Abu Nawas menjawab, "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak akan ada keperluan dengannya." "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." Lalu Abu Nawas menjawab, "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya menggeleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata wazir. Lalu Abu Nawas berkata, "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau." "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah, pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu." Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilemparkannya ke si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka lapor keadaan Abu Nawas yang seperti tidak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pikun, bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur baginda raja. "Iya baginda, tahukah anda?" "Apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya, "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali." Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh baginda, maka engkau berkata, 'Aku bagi 2, engkau 1 bagian, aku 1 bagian.' Sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Iya, tentu. Itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya 1 bagian." "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu.
Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda." Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelenger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. "Ya tuanku, Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda." Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu." "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar tuanku," jawab penunggu pintu gerbang, "tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi?" Wazir atau Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi kadi." "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja." Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertempuran besar, ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali karena harus Polan yang menjadi kadi. Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila?" Asal mulanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Bapaknya berkata, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti perintah terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku, sudah kau cium?" "Benar Bapak." "Ceritakanlah dengan sejujurnya baunya kedua telingaku." "Aduh Pak, sungguh mengherankan. Telinga Bapak yang sebelah kanan berbau harum, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa penyebab bisa terjadi begini? Pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tidak suka kepadanya, maka tak aku dengarkan pengaduannya. Inilah resiko
kau menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutuskan suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Sekian dan terima kasih.